menguatkan barisan ini untuk kita supaya tidak mudah ditipu muslihatkan. Awasi setiap TPS, adakah di situ pemilih yang bahasa Indonesia saja nggak bisa? Awasi itu. Awasi berapa jumlah pemilih di setiap TPS. Awasi terutama di kecamatan-kecamatan, karena di kecamatan itulah yang seringkali terjadi transaksi-transaksi. Awasi partai-partai yang dianggap oleh lembaga survei tidak mendapatkan 4% karena suara mereka lah yang akan diperjualbelikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah haqqa hamdi wa syukrulillah haqqa syukri wala haula wala quwata illa billah. Salawat dan salam kita selalu panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya harus calm down dulu setelah Bang Nursi. Mana tadi Bang Nursi? Seperti menonton IC dari show Iksanuddin Nursi dan Muslim Maria. Oke, saya dapat tugas dari kawan-kawan untuk bicara tentang demokrasi dan pemilu, karena kita bahas the devil is in the detail. Ibu-ibu, bapak-bapak, siap nggak membuat perubahan ini? Emangnya siap cuma datang di sini? Berapa suara yang sudah dikumpulkan? Masih minta duit nggak untuk perjuangan ini? Alhamdulillah, semoga demikian. Saya akan coba berbicara tentang why electoral integrity matters, menyongsong pemilu halal 2024. Sekarang saya udah kemana-mana sudah saya gunakan pemilu free and fair, nggak nyambung. Pemilu tidak curang, pemilu curang ditangkap. Jadi apa? Pemilu halal. Nggak bisa kemudian nanti kalau di sini ada polisi atau ada bin kayak gitu ya, nggak bisa delik aduan. Pertama, kalau kita bahas tentang negara kita hari ini, kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Tadi sedang banyak sekali yang sudah dibahas. Political ekonomi, kondisi politik. Kita cuma bisa istighfar. Tapi what can I do dan what can we do? Kalau kita kembali lagi kepada konstruksi negara Republik Indonesia, kita bahas tentang kedaulatan negara. Kedaulatan budaya, kedaulatan politik, kedaulatan wilayah, kedaulatan ekonomi, dan terakhir dignity bangsa kita. Masih adakah hari ini kebanggaan kita menjadi warga dan menjadi bangsa Indonesia? Ini pertanyaan hari ini. Karena apa? Karena kedaulatan kita hari ini sudah dijual dengan harga murah tanpa rasa malu kepada asing dan asing. Ini persoalan. Ya. Tapi biasanya kan the founding fathers and mothers bangsa kita. Jadi jangan lupa dalam pemilu nanti ada 50%, kurang dikit, pemilihnya perempuan. Jadi jangan lupa siapapun nanti jadi rezim, kalau kita ingin perubahan, untuk juga memperhatikan isu perempuan dan anak-anak dan keluarga. Jadi kalau kita bahas lagi tentang apalagi kondisi terakhir, kalau kita lihat apa yang terjadi dengan urban industrial, eksploitasi sumber daya alam yang ada, atau pemindahan ibu kota, pembangunan proyek IKN, apa yang terjadi? Karena di situ banyak sekali pekerja-pekerja laki-laki, maka muncul prostitusi di sekitar IKN. Karena di situ ada eksploitasi sumber daya alam, di Weda, di Kolaka, maka di situ juga muncul prostitusi, dan artinya perempuan menjadi
korban di dalam konteks ini. Bahkan informasi yang saya dapatkan, ini kalau teman-teman ada yang dari Maluku, itu levelnya juga berlevel-level. Untuk pejabat Jakarta, untuk pejabat provinsi, untuk dan sebagainya. Jadi kita tidak sedang dalam kondisi baik-baik saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita melihat demokrasi itu apa sih? Kenapa kita ngikut demokrasi? Atau kalau kita baca demokrasi seperti baca ayat Al-Quran seperti itu, tanpa kita mau mempelajari apa itu demokrasi. Paling tidak, kalau saya menggunakan definisi ini, itu definisi yang bisa kita gunakan bersama-sama. Pertama, di dalam demokrasi di situ ada kompetisi perubahan kekuasaan tanpa kekerasan, excluding the use of force. Nggak boleh. Makanya di banyak sekali saya bicara, saya selalu katakan, Bapak Bin, Bapak tentara, Bapak polisi, jangan terlibat menjadi satgas-satgas pemenangan dari rezim yang berkuasa. Ini penting. Kenapa? Karena dulu suksesi pemerintahan itu menggunakan senjata. Tapi sekarang kita menggunakan surat suara, from bullet to ballot system istilahnya. Tapi apakah kemudian absen dari keterlibatan aparatus negara di dalam konteks pemenangan-pemenangan dalam pemilu-pemilu sebelumnya? Apakah hari ini juga tidak ada? Ada. Nanti kita cek aja siapa yang akan terlibat di dalam konteks itu, karena detailnya di situ. Yang kedua apa? Partisipasi politik, partisipasi perempuan, partisipasi di dalam konteks itu. Tapi hati-hati, karena hari ini ternyata ada warga masyarakat yang menemukan bahwa DPT-nya itu ada 52 jutaan yang janggal. Saya masih minta tolong kepada kawan-kawan ini untuk membersihkan data itu. Karena ada data yang usia di atas 100 itu banyak sekali. Usia 10 tahun ikut pemilu juga ada. Ada nama yang ada cuma 2 kata, 2 huruf AA atau apa kayak gitu. Ada juga banyak sekali yang tidak ada RT dan RW. Kenapa DPT ini penting? Karena disinilah letaknya kalau kita gunakan teori the liberal Machiavellian election, pemilu terbuka dan penuh dengan tipu muslihat. Salah satu tipunya adalah dengan DPT. Apakah DPT itu digelembungkan? Apakah diciutkan? Nah, ini juga sangat penting karena paling tidak pada saat lesson learn 2004, saya dulu yang saya paling takut ada 155 jutaan pemilih. Bagaimana nanti kalau saya dihisap di akhirat sana? Kalau kemudian kita salah di dalam menghitung hasil maupun menghitung pemilih di Indonesia. Tapi hari ini kita pemilunya menggunakan KTPL. KTP itu tidak didesain untuk memilih. Itu penduduk. Penduduk itu bisa warga negara Indonesia, bisa warga negara asing. Kalau tadi dikatakan Bang Nursi misalnya bicara tentang TKA, cek itu pintu-pintu TKA yang ada, keluar dia dikasih KTPL. Ini adalah alat di mana kita apakah pemilu itu akan free and fair ataukah itu adalah fabricated election. Pemilu yang sudah disiapkan siapa yang menang. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah civil and political liberties. Kebebasan sipil dan politik, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, kebebasan pers. Tapi apa yang terjadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak di sini agak sedikit berbeda dengan, boleh nggak ngomong istana, berbeda dengan rezim yang berkuasa, maka Anda akan dibawakan pasal-pasal dan kemudian harus pergi ke pengadilan dan akhirnya dipenjarakan. Bukankah demikian? Terutama tidak berfungsinya fungsi kontrol dari parlemen. Tidak berfungsinya parlemen sebagai oposisi dari eksekutif.
tidak berfungsinya yang namanya balance of power yang ada di Republik ini. Akhirnya oposisinya ya seperti bapak-bapak dan ibu-ibu di sini yang disebut sebagai non-parliamentary opposition. Sehingga dengan mudah dikeluarkan pasal-pasal, ditangkap. Hati-hati juga kalau kita slip of the tongue, Anda bisa dibawa oleh pasal-pasal. Nah, oleh karena itu, what can I do? What can we do di dalam membangun, menyongsong pemilu halal 2024? Hari ini ada beberapa kelompok. Ada beberapa kelompok gerakan. Pertama, ada kelompok yang menginginkan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kita tidak perlu yang namanya menghalangi mereka. Bebas mereka. Yang kedua, ada kelompok yang ingin revolusi bebas, asal non-violence. Kok ada revolusi yang non-violence? Adalah revolusi non-violence. Yang ketiga, kelompok siapa? Yang ketiga, ada kelompok yang menginginkan pemilu, suksesi, perubahan politik, perubahan rezim dengan cara-cara yang halal supaya barokah. Tapi apa cuma kelompok itu saja? Enggak. Ada kelompok yang menginginkan 3 periode. Ada kelompok lagi yang menginginkan pemilu ditunda sampai 2027. Tapi yang paling sulit yang harus kita hadapi adalah kelompok yang akan menggunakan segala cara untuk membuat pemilu curang. Jadi nggak gampang, ibu-ibu. Siap nanti di mana? Kita berada di mana? Ya. Nah, apa saja yang harus dilihat? Pertama adalah siklus penyelenggara pemilu. Hari ini belum ada KPU provinsi, KPU kabupaten kota yang dilantik. Bawaslu provinsi, kabupaten kota yang dilantik. Ini nanti baru sampai semuanya itu kira-kira Januari 2024. Pertanyaannya, kira-kira pejabat baru anggota KPU provinsi, kabupaten kota, Bawaslu provinsi, kabupaten kota yang baru beberapa bulan dilantik, kira-kira adigang, adigung, adiguno sok tahu jadi pejabat atau dia paham apa amanah dari penyelenggara pemilu secara konstitusional? Pertanyaan. Apalagi kalau kita bahas tentang proses rekrutmen penyelenggara pemilu. Nah, ini persoalan. Walaupun di dalam diskusi di WA Group ketua KPU-nya, saya kemana-mana selalu bawa kain kafan. Alhamdulillah. Jadi Anda ingat mati. Jangan sampai ada suara rakyat yang kau pindah-pindahkan di dalam konteks itu. Ya, itu pertama. Regulasi, alhamdulillah kemarin Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan. Cuma pertanyaan saya, ini yang ahli hukum, memangnya sistem pemilu itu portofolionya Mahkamah Konstitusi? Itu bukan tugas Mahkamah Konstitusi. Suka-suka DPR, karena semua sistem yang ada menurut ilmu politik bisa demokratis. Nggak ada urusannya dengan Mahkamah Konstitusi. Tugas Mahkamah Konstitusi adalah pertama, pembubaran partai. Kedua, sengketa hasil pemilu. Sayangnya Mahkamah Konstitusi terjebak kepada sengketa mahkamah kalkulator. Itu pun tidak dilakukan dengan jurdil, luber dan jurdil. Padahal dalam Undang-Undang Dasar kita, pemilu harus dilaksanakan dengan luber jurdil. Nah, ini persoalan. Apakah itu tugasnya Mahkamah Konstitusi? Lah, anggota DPR partai politiknya sendiri, kenapa mesti membawa ke Mahkamah Konstitusi? Anda mau tertutup, terbuka, tertutup, terbatas, sistem distrik, sistem itu semuanya bisa demokratis.
Bahkan dengan hereditary system aja bisa saja demokratis. Hereditary kan negaranya, kepala negara, kepala pemerintahan masih bisa dengan pemilu perdana menterinya. Dan ternyata di seluruh dunia ini kepala negara yang dipisah dengan kepala pemerintahan itu yang lebih adil makmur. Kalau di kuliah saya itu saya jelaskan semua negara di dunia. Yang berikutnya apa? Anggaran pemilu. Anggaran pemilu zaman saya dulu 565 ribuan TPS, anggarannya 7,3 triliun 3 kali pemilu. Hari ini berapa Bang Nursi? 76 triliun 3 kali pemilu. Ya. Nah, berikutnya lagi kotak kardus yang digembok. Do you think we have a trust? Do we have a trust kepada penyelenggara pemilu dengan seperti itu? Nah, di sini letaknya juga peletakan dasar. Kalau kita bahas tentang dasar politik administrasi penyelenggaraan pemilu, itu sudah dilakukan oleh KPU 2004. Kalau saya ngomong kayak gitu di TV biasanya dihina-hina. Tapi bangsa ini tidak pernah mau belajar dari anak bangsanya sendiri. Ini persoalan. Pemilu 2004 dulu anggaran kita 3 kali pemilu 7,2 triliun. Pertama kali kita punya database penduduk dengan 12 variabel, termasuk data penyandang cacat, ya. Dan kita contek itu sistem dari Australia, dengan karena Australia itu pemilunya compulsory voting, sehingga data pemilihnya terbaik di dunia. Dan kita punya di 2004. Siapa itu programnya? KPU. Siapa yang mengerjakan? BPS. Hari ini cara pandang dari para birokrat hanya sebatas proyek. KPU membuat dengan harga 427 miliar. Kemudian 8 Desember 2004 diserahkan kepada Kemendagri, dan kemudian di pemilu berikutnya ada DP dulu P4P jadi DP4, harganya pemutakhiran 3,8 triliun. Pemilu berikutnya IKTP harganya 5,8 triliun. KPU masih minta 1,6 triliun untuk pemutakhiran itu. Pertanyaannya, siapakah yang mengerjakan koreksian, revisi dari data-data pemilih itu? Korporasi, swasta, dalam negeri, luar negeri. Dulu luar negeri sempat ikut. Kira-kira data kita hari ini di mana? Kalau tadi Bang Nursi bicara tentang One Health Policy, kalau kita bicara tentang satu sehat, di manakah data kita di dalam satu sehat itu disimpan? Nggak tahu. Singapura, Washington, Hong Kong, atau di mana? Waktu itu pada saat saya menjadi ketua divisinya, saya katakan tidak boleh ada orang asing. Kenapa? Karena waktu itu kita bahas tentang juga the war on terror. Terorisme di Indonesia. Apa yang dilakukan dengan mudahnya database kita diakses oleh orang asing. Maka Anda tinggal diambil, maka data itu dengan mudah. Siapa ini namanya? Anda kalau menjadi lawan politik itu bisa dihilangkan dengan cara-cara yang kita tidak pahami dengan baik. Jadi kalau kita bahas evaluasi pemilu 2019 bagaimana? The liberal Machiavellian election. Ada data pemilih yang beda antara presidential election dengan legislative election. Waktu itu klaimnya sampai 16 juta. Apakah hari ini masih data yang sama yang dipakai? Ini persoalan. Kemudian sejauh mana nanti lembaga survei? Apa fungsi lembaga survei? Siapa yang bayar lembaga survei? Untuk apa lembaga survei ini? Penggiringan opini atau mencerdaskan rakyat? Saya tidak melihat lembaga survei mencerdaskan rakyat di dalam pemilu. Mereka menggunakan ilmiah karena survei. Saya kasih tahu Ibu Bapak yang dihormati, yang dirahmati Allah. Beberapa waktu lalu saya diminta untuk jadi reviewer dari penelitian Bappenas tentang intoleransi. Waktu saya tanya,
provinsi mana saja yang kau teliti? Disebutkanlah A, B, C, D, Z. Saya bilang, oh, untuk mengatakan bahwa Jakarta menjadi daerah yang paling tidak toleran karena 411212 dan NTT kau sebut sebagai daerah yang paling toleran. Untuk menyatakan Islam tidak toleran, mereka menggunakan penelitian dan negara yang melakukan itu namanya Bappenas. Nah, oleh karena itu kita harus alert, kita harus waspada menyongsong 2024. Apalagi sekarang ada kekuatan baru namanya polisi. Ya. Jadi semua sudah disandra, partai politik disandra, rekrutmen itu bagaimana caranya? Tahu-tahu keluar dari gorong-gorong kemudian jadi presiden. Bagaimana morality? Bagaimana yang namanya kita bahas tentang etik? Bagaimana yang namanya knowledgeable enggak mengurus 275 jutaan rakyat Indonesia dengan segala macam persoalan bangsa kita hari ini, sosial, ekonomi, dan politik dan seterusnya. Di mana sekarang kedaulatan kita? Salah satu contoh yang dulu selalu saya bilang sama Bapak Jenderal Gatot, itu yang namanya Selat Malaka itu gimana? Apakah masuk di dalam mapping negara Republik Indonesia atau bagaimana? Kalau tadi dikatakan bahwa kita akan berubah menjadi Indo-Pasifik era, laut maritim, wah keren, tol laut mana? Mana tol laut? Ya? Malaka, Selat Malaka itu yang paling panjang wilayah milik Indonesia. Singapura cuma 1 titik. Tapi Indonesia cuma dapat 1 tahun 1 triliun, Singapura dapat 40 triliun setiap tahun. Karena Singapura menggunakan teknologi dan sebagainya. Tapi pada saat kapal Jepang tumpah minyaknya di situ, yang kena denda negara Republik Indonesia. Sudahkah kita berdaulat hari ini? Belum. Jadi ini sandra. Kalau kita bahas demokrasi ini sebetulnya alatnya siapa? Demokrasi yang kita praktekkan ini demokrasi model apa? Karena demokrasi modelnya banyak. Tapi dengan popular vote ini sebetulnya model demokrasi liberal. One vote, one person, one value. Demokrasi liberal. Bagaimana kita menghitung suara-suara Bapak Ibu di ruangan ini dengan rata-rata pendidikan di Indonesia cuma SMP kelas 2 semester 1. Jadi memang setelah perjanjian Tordesillas, setelah jatuhnya Turki Utsmani 3 Maret 1924, itu memang ada kontestasi ideologi yang luar biasa. Munculnya modern nation state yang sebetulnya sekularisme. Makanya hari ini kalau kita bahas tentang bagaimana kita selalu harus pisahkan agama dan negara, the separation between state and church, itu adalah gerakan Protestanisme di Eropa Barat untuk memisahkan antara negara dan agama. Tapi pada saat yang sama kalau kita bahas tentang Katolik gimana? Ada Katolik, kalau Anda Katolik ya, ada nggak di sini yang datang dari Katolik? Maka Anda punya 2 keluarga negaraan. Pada saat Anda dibaptis, Anda menjadi warga negara Indonesia dan Anda menjadi warga negara Roma Vatikan. Tapi kenapa kalau kita ngomongin khilafah Islam pasti kita dibilang teroris dan sebagainya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi what can I do, what can we do? Siapkan semuanya, ya. Di dalam konteks itu, eratkan barisan ini untuk kita supaya tidak mudah
ditipu muslihatkan. Awasi setiap TPS, adakah di situ pemilih yang bahasa Indonesia saja nggak bisa? Awasi itu. Awasi berapa jumlah pemilih di setiap TPS. Awasi terutama di kecamatan-kecamatan, karena di kecamatan itulah yang seringkali terjadi transaksi-transaksi. Awasi partai-partai yang dianggap oleh lembaga survei tidak mendapatkan 4% karena suara mereka lah yang akan diperjualbelikan. Jadi nggak gampang kan Bu, pelajari. Tapi nanti kalau memang kita siap dengan tim-tim untuk menjadi memperjuangkan pemilu yang halal, maka kita tidak. Pada saat yang sama berjuang harus ikhlas. Harus ikhlas. Kalau 2019 Anda merasa dikhianati, nggak masalah, tutup buku, jalan lagi, ya. Jadi nggak masalah. Memilihnya gimana? Kita bahas tentang morality. Itu ukuran pertama. Yang kedua, knowledge atau tidak. Baru elektabilitas itu tergantung pada apa? Pada rizki kita. Rizki jabatan. La haula wala quwata illa billah. Jabatan sudah ada catatannya di loh. Kekuasaan itu milik Allah. Allah lah yang memberikan kekuasaan dan Allah lah yang mencabut kekuasaan. Persoalannya, apakah kita akan dimuliakan oleh Allah atau kita dihinakan oleh Allah? Jadi pesan saya, apapun tetap berjuang dengan jalan-jalan yang halal. Jangan ikut-ikutan money politics. Jangan ikut-ikutan memindahkan suara. Insya Allah kita cuma disuruh apa oleh Allah? Disuruh bergerak, berjuang. Hasil kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Kalau salah mohon maaf. Nasru minallah wa fadhul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.